Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton video ini, berikut ini adalah penjelasan singkat saya mengenai apakah itu ESP, English for Specific Purposes. Saya Faisal Rizdianto dari IAIN Salatiga. Saya ambilkan keterangan ini dari berbagai sumber, terutama dari PowerPoint Roginet F.Eu Sala dari Palawan State University dari Filipina. Video ini adalah penjelasan saya mengenai berbagai sumber mengenai ESP, dan juga saya akan bercerita pengalaman saya mengajar ESP selama 7 tahun di sebuah perguruan tinggi besar di Solo. ESP, especially for you. Tujuan ESP adalah menyiapkan pembelajar untuk belajar dan memahami bidang materi mereka dalam bahasa Inggris tanpa adanya kendala. Jadi maksudnya orang dalam bidang keilmuan tertentu, terutama yang non-native speakers of English atau orang-orang yang menganggap bahasa Inggris itu bahasa yang asing bagi mereka di negara yang tidak mewajibkan bahasa Inggris, itu ESP sangat tepat. ESP dalam satu tulisan Titi Agustina, judulnya English for Specific Purpose, An Approach of English Teaching for Non-English Department Students. ESP secara umum dimaknai sebagai sebuah pendekatan pembelajaran bahasa Inggris yang berbasis pada tujuan kebutuhan si pembelajar. Jadi ESP is an approach, itu poin ya. Dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia, baik pada sekolah menengah maupun perguruan tinggi, terutama bagi peserta didik di luar jurusan bahasa Inggris, pendekatan ESP merupakan pilihan populer. Aplikasi pendekatan ini senada pula dengan kebijakan pemerintah bidang pendidikan yang menitikberatkan tujuan pembelajaran bahasa Inggris, yaitu untuk meningkatkan kemampuan peserta didik menggunakan bahasa Inggris, khususnya bagi kebutuhan akademis dan karir profesional, dengan penekanan pada kemampuan membaca yang memungkinkan peserta didik memahami topik-topik materi autentik sesuai jurusan mereka secara efektif. Jadi ini dari abstrak ini luar biasa. Bahasa Inggris adalah pendekatan, kemudian penekanannya pada membaca untuk memahami topik materi yang bersifat otentik, dan mestinya juga bukan hanya membaca tapi juga speaking competence-nya juga. Kenapa ESP penting? Karena bahasa Inggris adalah seni, ini agak unik. Bahasa Inggris adalah seni yang mengikat atau menghubungkan dunia. Nah, bisa dilihat dengan teorinya Braj Kachru, Profesor Braj Kachru dari India. Ada namanya inner circle, outer circle, dan expanding circle. Orang USA, orang UK yang bahasa ibunya bahasa Inggris, mereka tidak perlu belajar bahasa lain karena merasa bahwa bahasa Inggris sudah dipakai seluruh dunia. Ada outer circle, itu India dan Nigeria, English as second language, dan ada English as foreign language, itu expanding circle, contohnya China, Russia, dan Brazil, termasuk Indonesia ya. Menurut Braj Kachru tahun 85, pengguna bahasa yang inner circle ini 400 juta di Amerika dan di Inggris. Outer circle itu 350 sampai 450 juta. India, Nigeria, Pakistan ya. Dan expanding circle-nya itu 1 miliar orang, termasuk di tempat kita, di Cina, di Rusia, dan sebagainya ya. Jadi sebenarnya bahasa Inggris itu sangat berpotensi ya, sangat populer dan merupakan bahasa universal dipakai di seluruh dunia. Bahasa Inggris sangat diperlukan untuk pembelajaran dan pemahaman yang sempurna, sehingga interaksi global dapat ditingkatkan untuk konektivitas yang lebih baik di seluruh dunia. Kemudian apakah itu ESP? Kata Dr. Samuel Johnson bahwa hal-hal yang particular atau tertentu tidak bisa diuji sampai hal-hal yang umum telah dipelajari atau disurvei. Jadi secara umum general English pada tingkat primary, secondary, tertiary, bahasa Inggris yang general itu sudah jenuh, maka perlu dibuat yang particular, yang khusus dalam bidang ilmu tertentu. Dan asal-usul ESP itu, sebetulnya ESP itu tidak direncanakan sebelumnya sebagai satu gerakan yang terencana dan koheren. Tapi karena sifatnya sangat dinamik dan adaptif,
sesuai dengan kebutuhan pembelajaran itu dinamikanya luar biasa dan memiliki pola-pola yang khas di masing-masing negara atau tempat. Ya, jadi dan ada 3 alasan munculnya ISP, ya, 3 alasan. Yang pertama, kebutuhan dunia baru, ya. Jadi setelah Perang Dunia Kedua, setelah perang usai, masa damai, maka perkembangan aktivitas ilmiah, teknis, ekonomi secara internasional berkembang pesat dan dunia dikuasai oleh 2 kekuatan, yaitu teknologi dan perdagangan. Ya. Sehingga diperlukan bahasa Inggris yang bersifat internasional seperti lingua franca, yaitu bahasa Inggris. Jadi walaupun bahasa Arab, bahasa Perancis, bahasa Jerman merupakan bahasa internasional juga, tetapi tidak sebanyak penggunaan bahasa Inggris. Jadi efeknya adalah menciptakan sekelompok masyarakat atau orang yang mereka tahu alasannya untuk belajar bahasa Inggris. Jadi belajar bahasa Inggris bukan untuk belajar bahasa Inggris saja, tapi bukan juga untuk kebanggaan, kesenangan untuk belajar bahasa, tapi juga mereka tahu bahwa bahasa Inggris adalah kunci untuk belajar teknologi dan perdagangan secara internasional. Sebelumnya belum pernah dipelajari alasan utama kenapa orang belajar bahasa Inggris. Tapi sekarang bahasa Inggris itu adalah tanda seseorang itu adalah orang yang pendidikannya sempurna. Kemudian bukti-buktinya adalah adanya businessmen, businesswomen yang menghendaki untuk menjual produknya, adanya ahli teknik atau mekanik yang ingin membaca petunjuk-petunjuk dalam pengoperasian mesin misalnya, atau dokter yang ingin selalu mengikuti perkembangan keilmuan, ya, dan mahasiswa yang dia harus belajar buku teks dan jurnal yang hanya tersedia dalam bahasa Inggris. Walaupun suatu tulisan itu bagus dalam bahasa Arab atau bahasa Spanyol dan ada abstrak bahasa Inggris, saya kira tidak memadai. Seharusnya judul, abstrak, dan full text dan data dalam bahasa Inggris sehingga mudah dipahami. Kemudian alasan kedua adalah perkembangan linguistik. Nah, jadi dulu itu sifatnya traditional grammar, kemudian kata Widdowson, bahasa yang bersifat struktural dan formal, sekarang berkembang menjadi bahasa untuk komunikasi yang bersifat nyata. Ya, sehingga penggunaan bahasa harus digunakan dalam konteks, ya, dalam situasi yang khusus, ya. Jadi the idea was simple. Jika satu bahasa itu bervariasi dalam satu situasi ke situasi yang lain, maka harus ditentukan fitur yang spesifik dalam kerangka pembelajarannya. Nah, pada intinya, tell me what you need English for and I will tell you the English that you need. Jadi, katakan apa yang kamu perlukan dalam bahasa Inggris, maka aku akan ajarkan bahasa Inggris kepada kamu sesuai dengan apa yang kamu perlukan. Ini merupakan prinsip petunjuk dalam ISP. Dan yang ketiga, fokus ISP itu pada pembelajar. Nah, jadi penekanannya pada pembelajar dan sikap mereka belajar. Karena yang namanya pembelajar itu memiliki kebutuhan dan minat yang berbeda, maka ini sangat mempengaruhi motivasi mereka dalam belajar dan efektivitas dalam belajar. Sehingga dalam ISP itu ditekankan relevance. Jadi apa sih kaitannya materi, metode, strategi itu dengan kebutuhan pembelajar. Misalnya teks biologi untuk belajar biologi. Pada intinya ISP itu pertumbuhannya itu ada 3 faktor. Pertama, karena kebutuhan perkembangan keilmuan, ya, sejak Perang Dunia Kedua. Yang kedua, perkembangan linguistik dan juga psikologi pendidikan. Ini 3 hal yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ISP. Nah, kemudian ada hal yang harus kita pikirkan. Yang pertama, apa sih sebabnya ISP itu diperkenalkan di negara Anda atau di lembaga Anda, dan jenis materi ISP apa yang diajarkan. Kemudian coba pahami klaim yang disampaikan, tell me what you need English for and I will tell you the English that you need. Bagaimana pendapat Anda
apakah adakah alasan pembenaran dan sebagainya. Nah, kemudian hubungan antara bahasa Inggris dengan kebutuhan siswa itu akan meningkatkan motivasi siswa yang pada akhirnya akan membuat pembelajaran lebih baik dan lebih cepat. Karena relevansi bisa dicapai dan juga bisa memunculkan motivasi yang sangat mempengaruhi pengalaman belajar bahasa. Kemudian intinya bahwa ESP merupakan pendekatan pembelajar bagi orang yang menganggap bahasa Inggris sebagai extra language, bukan bahasa ibu atau sebagai foreign language. Kemudian bukan hanya reading, ESP itu harus menekankan kepada kemampuan untuk bicara dalam bidang keilmuan yang diminati tadi, dalam bidang ilmu tertentu tadi. Ya. Kemudian juga perlu ESP itu menekankan pada kemampuan menulis, berkomunikasi, membuat kemampuan presentasi secara akademis, sehingga seorang pembelajar itu bisa menguasai genre ilmu tertentu dalam bahasa Inggris dalam bidangnya dan dalam kemampuan bicara tertentu, konteks tertentu. Kemudian ESP itu ada English for Tourism, ada English for Art Function, English for Medical Areas, English for Technology, English for Business Purposes. Ya, ini bidang-bidang ilmu yang sangat banyak seperti ini. Nah, ini entah second language atau foreign language. Ya, jadi pembelajar itu harus punya pilihan-pilihan dalam belajar sehingga dinamai sebagai ESP, English for Specific Purpose. Ya, it is a workable choice for every learner. Ini adalah pilihan yang bisa dikerjakan untuk setiap pembelajar. Ya. Nah, kemudian ESP itu ada English for Academic Purpose, English for Occupational Purpose, ya. Ya, ada English for Business Purpose dan sebagainya. Ini menurut Burton. Ya. Nah, jadi pada intinya ESP is especially for you. Jadi ESP itu berbeda dengan General English. ESP itu sangat menekankan kepada need analysis. Maka saya sarankan kepada mahasiswa apabila Anda menjadi suatu saat menjadi juragan kursus atau stakeholder atau menjadi bagian kurikulum dalam mengembangkan ESP, maka perhatikan need analysis, kebutuhan pembelajar, apa yang menjadi minat mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan lack between necessities and wants, ya. Jadi kalau necessities itu target apa yang diperlukan bagi si siswa, wants itu apa keinginan dari siswa itu, kemudian lack itu adalah coba mencari gap di antara necessities dan wants tadi, ya. Sehingga betul-betul bahasa Inggris itu, kemampuan bahasa Inggris siswa itu bisa didapatkan sesuai yang dikehendaki. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aplikasi ini hanya maksimal 15 menit. Nah, ini sudah 13 menit lebih apa yang saya sampaikan. Tapi dari sedikit ini semoga bermanfaat bagi Anda semua. Nah, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.